Perkenalkan, nama saya Nugroho Bima Yuda, NPM 171442078. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan hasil dari saya ketika PPL di industri. Nama sablon kaos by TSA. Alamat industri tersebut berada di Cokroponteng, Citarum, Kudian, Sleman. Jenis usaha yang ada di industri tersebut bergerak di bidang fashion, sablon, polyflex, dan coating stiker. Kondisi industri sablon berdiri tahun 2017. Awal mula berdirinya sablon tersebut bantuan dari pemerintah desa lewat wadah penanggulangan penyerapan tenaga kerja dari Disnakerstran. Tenaga kerja mandiri terdidik. Dulu jumlahnya anggotanya ada 5 orang. Dulu diberi pelatihan dan bimbingan di kali orang. Industri kelompok ini berada di tengah pemukiman penduduk dengan adanya alat yang lengkap, akses jalan yang mudah dijangkau menjadikan tempat usaha tersebut sangat strategis. Kondisi fisik sumber daya materi yang ada di industri tersebut adalah mesin pengepresan, komputer, mesin cutting polyflex, gunting. Kondisi non-fisik sumber daya manusia yang ada di industri tersebut adalah bagian pengepresan, sebagian administrasi, bagian mendesain, dan dari ketiga pegawai juga merangkap bagian mendistribusikan ke penjahit. Pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia sudah bagus karena dimentori oleh lembaga Disnakerstran DIY. Bantuan yang diberikan melewati tenaga kerja mandiri terdidik meliputi yang dimana sebagai berikut. Dari sebagian itu dulu diajari cara pemasaran di media sosial, terus diajari cara dalam penggunaan alat-alatnya, diajari cara mengatur iklan di media sosial. Sistem pelayanan industri, hubungan antara atasan dengan bawahan terjalin dengan baik. Cekatan dalam bekerja, responsif terhadap customer dan komunikatif, baik dan ramah. Permasalahan yang sering terjadi selama 1 tahun terakhir di industri tersebut. 1. Dalam berwirausaha sudah biasa, kadang sepi, kadang ramai, wajar. Semua pelaku usaha mengalami hal itu. Ketika awal bulan Maret kemarin ada pandemi COVID-19, usaha sablon tersebut sangat sepi sekali. Saya harus putar otak untuk merubah sebuah sistem kerja di tengah pandemi ini. Saya liburkan beberapa karyawan saya mengikuti anjuran pemerintah. Saya liburkan selama 18 hari. Setelah pemerintah memperbolehkan sektor perekonomian buka, saya memperkerjakan karyawan saya, tetapi saya buat dengan sistem shift. Belum lama ini saya cukup keteteran dengan adanya masalah perihal soal jahitan. Saya mendapat orderan sejumlah 200 baju. Ketika bahan kaos sudah saya taruh di penjahit sudah 1 minggu, ternyata kainnya tidak kunjung dijahit oleh penjahitnya karena bahannya sulit untuk dijahit. Terkadang juga ada masalah ketika sudah order setelah jadi tetapi tidak diambil juga. Walaupun sudah melakukan DP awal pembuatan, tetapi kan DP tersebut tidak sebanding dengan biaya produksi yang sudah saya keluarkan. Solusi permasalahan yang pernah dilakukan oleh industri tersebut.
Ketika ada pandemi ini, saya meliburkan karyawan saya setelah dibuka oleh pemerintah. Saya buat sistem shift karyawan dalam masuk kerja. 2. Dalam mengatasi permasalahan mengenai sistem penjahitan baju yang molor dan tidak dikerjakan, saya ambil jahitan dan saya jahit ke tempat lain agar lebih cepat selesai. 3. Terkadang saya juga membutuhkan tambahan modal terlebih dahulu untuk memproduksi sablon kaos karena semua customer hanya memberikan tanda jadi atau DP, sehingga dalam memproduksi membutuhkan tambahan modal. Dalam rancangan kegiatan layanan bimbingan dan konseling, identifikasi kebutuhan layanan BK, saya sebagai praktikan menyimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi di perusahaan sablon tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pasang surutnya orang dalam berwirausaha sudah mutlak terjadi oleh semua pemilik usaha pernah mengalaminya. 2. Adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan produktivitasnya pembuatan baju sablon lumpuh total sehingga tidak ada produksi sama sekali selama 2 bulan belakangan ini. Permasalahan pada sistem penjahitan baju yang tidak dikerjakan oleh konveksi tersebut dikarenakan bahan tertentu sulit untuk dijahit sehingga kegiatan produksi menjadi terganggu dan kegiatan pendistribusian menjadi terlambat. 4. Ketika ada yang order baju ternyata setelah jadi tidak diambil, terkadang perusahaan tersebut membutuhkan suntikan dana untuk biaya produksi selanjutnya. Teknik pelaksanaan layanan. Saya sebagai praktikan dalam melakukan teknik pelaksanaan layanan BK Industri dengan menggunakan layanan responsif dan konseling individu kepada pemilik industri secara langsung sebagai rujukan dan kontribusi bimbingan dan konseling industri dalam memberikan layanan bantuan dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di industri tersebut. Rancangan pelaksanaan layanan konseling industri. Tujuan layanan informasi, bidang layanan industri, manfaat layanan pemahaman. Tujuan 1. Memberi pemahaman tentang bagaimana cara mengelola industri dengan baik. 2. Membantu menyelesaikan masalah yang ada di industri tersebut. Materi, pengertian BK Industri, pengertian mengelola industri yang benefit. Metode pelaksanaan. Praktikan dalam memberikan metode pelaksanaan menggunakan metode konseling individu maupun kelompok. Kebutuhan dan sasaran layanan. 1. Membantu menyelesaikan masalah mengenai proses penjahitan baju yang lebih efektif dan efisien. 2. Membantu menyelesaikan masalah mengenai tanda jadi pemesanan baju. 3. Membantu menyelesaikan masalah mengenai produktivitas industri di tengah wabah COVID-19. Sasaran layanan kepada pemilik industri. 1. Memberi pemahaman dalam mencari konveksi yang terdekat dari sekitar tempat produksi agar lebih efisien dan termonitoring. 2. Memberikan tanda jadi kepada pemilik industri sablon sebesar 50% dari harga jual yang telah disepakati. 3. Memberi permasalahan sistem shift kepada pegawai dalam proses produksi di tengah pandemi COVID-19. Sasaran pelayanan kepada pemilik industri. Kesimpulan, saya sebagai penulis menyimpulkan bahwa industri adalah penopang perekonomian negara melewati pajak dari sebuah produksi maupun distribusi jasa maupun barang. Majunya usaha sablon akan berdampak bagi pekerjanya secara ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat agar bisa menyejahterakan karyawan secara finansial dengan memperbaiki sistem manajemen dan pemahaman di usaha sablon agar lebih maju. Saran untuk Prodi BK. Besar harapan saya agar Kaprodi BK dan dosen BK untuk menambah materi berkaitan industri yang lebih spesifik di mata kuliah BK Industri agar mahasiswa memahami problematika permasalahan yang sebenarnya di industri
dan cara memberikan layanan yang tepat di industri tersebut. Untuk sablon by TSA, menambah jumlah karyawan agar tidak merangkap pekerjaan sehingga karyawan tidak tertekan dengan pekerjaan. 2. Memperbaiki sistem manajemen pengelolaan produksi agar lebih optimal menjadi penting untuk kemajuan produksi sablon agar lebih berkembang dan berkualitas.